Hai guys, balik lagi di Prediksi Suka-Suka dan masih barengan sama gue Fahri Mahar. Dan di Prediksi Suka-Suka kali ini gue akan membahas dua pertandingan prediksi, yaitu antara Bayern Munchen melawan RB Leipzig dan derby Milan antara Inter Milan dan AC Milan. Tapi sebelum gue membahas prediksinya, intro dulu guys. Oke, yang pertama gue mau bahas big match dulu nih. Yang pertama dari Bundesliga dulu ya, Bayern Munchen melawan RB Leipzig. Kita lihat dulu dari klasemennya. Bayern Munchen masih menduduki puncak klasemen dengan 49 poin. Dari hasil 16 kali menang, sekali imbang, dan 3 kali kalah. Sedangkan RB Leipzig masih berada di peringkat ke-6 dengan 9 kali menang, 4 kali imbang, dan 7 kali kalah. Dan RB Leipzig mengumpulkan 31 poin, ini cukup timpang banget ya. Sedang Bayern Munchen 49 poin dan RB Leipzig ini 31 poin. Berarti ada 18 poin jaraknya nih antara kedua tim. Dari head to head sekarang, dari 6 pertandingan terakhir, oke kita bisa lihat ini Bayern Munchen 3 kali menang dan 3 kali imbang di pertandingan terakhir ini. RB Leipzig harus kalah dari Bayern Munchen nih di pertemuan pertama 4-1. Oke, sekarang kita lanjut ke klasemen maksudnya ke formasinya. Oke, sekarang ada formasi. Bayern Munchen seperti biasa akan memainkan 4-2-3-1. Cuma di sini yang agak berbeda ya. Di sebelah kiri Alphonso Davies yang biasanya main harus digantikan oleh Theo Hernandez karena masih recovery dari COVID-19. Dan si Leon Goretzka juga masih recovery ya dari cedera kakinya. Dan Maxim Choupo-Moting dia habis membela negaranya di Piala Afrika, dan Bonassar juga masih berlibur mungkin ya, diistirahatkan sama Bayern Munchen untuk istirahat dulu nih setelah membela negaranya di Piala Afrika juga. Lanjut ini kita ke RB Leipzig. RB Leipzig dengan formasi 3-4-1-2-nya mengandalkan sisi sayapnya nih yang ada Angelino dan Klosterman. Oke, sekarang yang tidak main di RB Leipzig. RB Leipzig ini kemungkinan tidak akan diperkuat oleh Marcel Halstenberg yang masih cedera. Tyler Adams juga cedera. Dominic Szoboszlai ini diragukan tampil. Emil Forsberg juga diragukan tampil. Tapi sih kemungkinan ya si Dominic Szoboszlai ini bisa tampil setelah recovery dari injury juga nih, dari cedera. Dani Olmo juga masih recovery dari COVID nih. Dani Olmo, Nordi Mukiele, Benjamin Henrik, dan Andre Silva ini dan Christopher Nkunku, mereka semua habis kena COVID nih. Kemungkinan kalau misalnya mereka sudah siap dimainkan sama pelatihnya, kemungkinan sih bisa ya. Nah sekarang kita lihat hasil dari 6 pertandingan terakhir, bukan 6 pertandingan terakhir sih, dari Januari aja ya. Di Januari ini Bayern Munchen hanya sekali kalah dari Borussia Mönchengladbach, tepatnya di tanggal 7 Januari. Ini kalah juga tipis sekali. Padahal main di kandang sendiri Bayern Munchen kalah 1-2. Tapi di pertandingan kedua dan ketiganya ini lawan FC Köln dia menang 4-0, lawan Hertha Berlin juga menang 4-1. Dan dari RB Leipzig ini dia ini lagi momentum menangan banget nih, karena di bulan Januari ini main sebanyak 4 kali. RB Leipzig belum pernah sekalipun kalah. Di pertandingan pertama tanggal 8 Januari lawan siapa ini? Mainz. Lawan Mainz dia menang 4-1, lawan Stuttgart dia juga menang 2-0, melawan Hansa Rostock di Piala Jerman itu menang 2-0, dan melawan Wolfsburg dia menang 2-0. Oke, langsung aja ke prediksi ya. Kemungkinan ini gue prediksi Bayern Munchen melawan RB Leipzig itu berakhir dengan skor imbang 1-1. Karena nih si Dominic Tedesco ini maksudnya pelatih RB Leipzig yang baru ini punya rekor yang cukup bagus juga untuk melawan Bayern Munchen ya. Oke, lanjut sekarang kita ke prediksi kedua, yaitu derby Milan nih. Ini kayak bakalan seru banget nih laganya. Dari klasemen dulu nih, Inter Milan menduduki peringkat pertama nih dengan 16 kali menang, 5 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dan sudah mengumpulkan 53 poin, sedangkan AC Milan berada di peringkat ketiga dengan 15 kali menang, 4 kali imbang, dan 4 kali kalah dan mengumpulkan 49 poin, hanya beda 4 poin. Cuma nih AC Milan
dari 5 pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir deh kemarin imbang, sempat imbang melawan Juventus ya. Terus kalah juga melawan Spezia nih. Ya kalau gue lihat sih ya masih belum konsisten. Beda dengan Inter Milan yang hanya di 2 pertandingan terakhir kemarin sekali imbang ya. Melawan Empoli ya. Lawan Inter Atlanta imbang. Terus lanjut terakhir kemarin melawan Venezia menang 2-1. Oke, nah setelah itu kita lihat head to head ini dari 6 pertandingan terakhir. Inter Milan menang 4 kali. Statistiknya berarti 67%. Dan imbang sekali, dan AC Milan hanya bisa menang sekali melawan Inter Milan. Ini tepatnya di tahun 2020, 17 Oktober tahun 2020 dia bisa mengalahkan Inter Milan dengan skor 1-2. Oke. Lanjut sekarang kita ke previewnya. Kita lihat saja kira-kira akan memainkan formasi berapa ya. Oke, Inter seperti biasa akan memainkan formasi 3-5-2. Simone Inzaghi dengan formasi andalannya. Dan kemungkinan nih si pemain barunya Robin Gosens belum bisa main di laga ini karena masih cedera guys. Jadi kemungkinan di sisi kiri akan digantikan oleh Perisic. Oke, ya benar yang cedera dari Inter Milan hanya Robin Gosens dan Joaquin Correa. Di bagian sekarang kita ke AC Milan nih. AC Milan akan memainkan formasi 4-2-3-1 dengan 4 back. Di tengah ada Tonali dan Benacer, di tengah lagi depannya Frank Kesik mungkin akan main karena kan kemarin sudah dari Afrika Cup kemarin ya kalah dari Mesir. Pantegadi kalah dari Mesir, ada penalti. Rafael Leao di kiri dan Saela Makers. Dan di depan ada Olivier Giroud yang menggantikan Zlatan Ibrahimovic yang masih bekap cedera. Ante Rebic kemungkinan juga tidak akan main untuk membela AC Milan. Fikayo Tomori juga. Si Fode Ballo-Touré ini masih diseratkan dari setelah membela negaranya di Piala Afrika guys. Oke, lanjut aja deh kalau gitu. Kita ke prediksi. Nah, ini gue juga agak sulit juga nih memprediksikan Inter melawan AC Milan. Karena juga sama-sama sengit juga nih ya. Kalau kita lihat dari pertemuannya head to headnya menang Inter Milan. Ya, di pertandingan ini Inter dan AC Milan akan bermain imbang juga 1-1 guys. Kira-kira benar apa enggak? Oh iya, kalau minggu lalu tuh juga benar tuh memprediksikan Indonesia melawan Timor Leste. Ada pasti menang lah ya, dua-duanya menang, cuma hanya angkanya aja sih kurang gede. Yang pertama kayaknya gue prediksi itu 2-0, akhirnya berhasil jadi 3-0 ya 3-1 ya. Akhirnya menang 4-1. Terus yang kedua 3-0 akhirnya 2-0 jadi 3-0. Ya semoga aja ini ya namanya juga suka-suka ya, berarti ini gue juga akan memprediksikan pertandingan secara suka-suka ya, semoga aja bener kan prediksi kali ini. Oke. RB Leipzig melawan Bayern Munchen seri imbang juga, Inter Milan melawan AC Milan juga imbang. Dan nanti nih di closing ini gue juga akan ngasih 5 pertandingan yang gak kalah seru juga dari pertandingan ini. Prediksinya juga nanti gue taruh ya, gue tempel-tempel nanti belakangnya gitu. Yaudah kalau gitu sampai jumpa minggu depan di prediksi suka-suka yang gak kalah seru dari yang ini. Bye-bye.